Saya ke Pak Saprin. Sebelumnya juga saya menyampaikan selamat buat Pak Saprin jadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo. Saya jadi takut bertanya banyak ke Pak Saprin. Silakan Pak Saprin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mei, Pak Yodi yang mewakili Kepala Dinas. Sebenarnya kita berharap bahwa Pak Kadis hadir di sini karena Pak Kadis itu adalah Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo. Jadi Pak Hadi bahwa di Dewan Pengupahan itu ada unsur serikat, baik serikat pekerja, kemudian pekerja metal, serikat pekerja seluruh Indonesia, Provinsi Gorontalo, dan ada beberapa unsur pemerintah yang diketuai oleh Pak Kadis. Nah, yang paling banyak berdebat ini kita, serikat pekerja seluruh SPSI dengan serikat pekerja pekerja metal dan Apindo. Betul kata Pak Hadi, ini kita selalu berdebat. Kalau bukan Apindo yang keluar ruangan, jarang ya kita keluar ruangan. Yang pasti kita memperjuangkan nasib buruh itu sampai titik darah penghabisan. Ya. Tapi tetap darahnya tidak habis-habis. Insya Allah. Oke, yang semestinya ada di sini harusnya Pak Adan Nambea karena beliau adalah Ketua Serikat Pekerja Provinsi Gorontalo dan beliau ada di sini. Insya Allah mungkin akan diberikan ruang sebesar-besarnya bagi beliau. Ya. Yang pasti bahwa kami memandang bahwa Permen nomor 2 ini Permenaker tahun nomor 2 ini sudah ditolak di seluruh Indonesia. Seluruh serikat pekerja yang ada di Indonesia itu menolak. Ini artinya harusnya dilihat bahwa ada sebuah gerakan besar terhadap intervensi negara yang sangat tidak populis. Sangat tidak populis dan dari sisi prosedural juga sudah cacat. Mungkin sebentar juga kita akan zoom dengan Komisi 9 DPR RI. Kita baru tahu ternyata dari perumusan permen ini itu sama sekali tidak diketahui oleh Komisi 9. Tidak diketahui. Itu dari sisi prosedur, belum dari sisi substansi. Dari sisi filosofi juga bahwa ini dana tenaga kerja, dana buruh yang harusnya menjadi hak. Kalau itu dibahasakan bahwa itu katakanlah diasuransikan, katakanlah menggunakan pendekatan berpikir pemerintah, diasuransikan. Nah kalau diasuransi, sejak dia berhenti bekerja, kontraknya selesai, harusnya dibayarkan. Harusnya dibayarkan. Nah tapi alhamdulillah ini masih fase sosialisasi. 3 bulan ke depan, insya Allah mudah-mudahan ketika seluruh Indonesia bersuara menolak ini, akan ada perubahan kebijakan. Sama dengan kita dalam konteks Gorontalo lah, kalau kita bicara tentang nasib buruh di Gorontalo. Selalu kalau dalam perumusan perumusan upah, kemarin kita berdebat luar biasa. Alhamdulillah Dewan Pengupahan dalam hal ini Apindo, ya harusnya kita meminta kenaikan sampai 3,7%. Sehingga upah kita bisa sampai pada 3 jutaan. Nah, upah terakhir 2.800.580 yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Meske naik hanya 0,42%. Bisa dibayangkan dalam kondisi COVID kita, tenaga kerja kita yang ribuan di Gorontalo ini, dalam kondisi COVID yang meluluh lantahkan seluruh sendi kehidupan mereka, keluarga mereka, dengan kondisi kenaikan upah yang hanya 0,42%. Pada proses pembahasan kemarin kita di demo. Saya bilang kemarin bahwa jangan ada persekongkolan di ruangan ini. Kita berharap bahwa Apindo dalam hal ini perwakilan pengusaha bersama kita berpikir satu melihat kondisi buruh hari ini. Hanya memang saya tidak tahu dalam setiap perumusan upah itu pemerintah cenderung lebih berpihak pada penguasa. Penguasa atau pemerintah berpihak pada pengusaha. Nah, ini yang cenderung harusnya ada keberpihakan kepada kita kaum yang paling mayoritas dan dengan pendapatan yang terkecil. Pendapatan yang terkecil 2.800.000 hanya naik 0,42%. Itu pun kita rumuskan dari
sebenarnya ya bukan akal-akalan, tapi kita memaksa pertumbuhan ekonomi yang digunakan itu kalau kita menggunakan kuartal terakhir 3,42%, kuartal tahun bulan Juni 2021 3,42%. Kita minta dengan Pak Zul akumulasi, diakumulasi pertumbuhan ekonomi 0,022% di tahun 2020 diakumulasi dengan pertumbuhan ekonomi kuartal sampai kuartal ketiga 2021 baru kita dapat 2.800.580. Itu pun pengusaha masih enggan untuk merumuskan itu. Akhirnya lahirlah dua alternatif. Kita meminta kurang lebih 2.800.000, sekitar 2 juta hampir 900 ya, Ibu Mei ya. Yang disetujui oleh Pak Gubernur hanya 2.800.580. Harusnya kami berharap Pak Gubernur di akhir masa periode beliau mestinya memberikan hadiah yang terbaik buat rakyat Gorontalo. Ini dia harusnya. Tapi sayangnya Pak Gubernur lebih cenderung berpihak pada pengusaha. Memang upah ini harusnya menjadi sebuah jaminan pendapatan tenaga kerja, buruh untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan. Pertemuannya di situ antara kepentingan pengusaha yang berorientasikan keuntungan, kami yang memperjuangkan buruh dan pemerintah yang hadir untuk memfasilitasi. Ya, pihak perguruan tinggi alhamdulillah juga mendukung kami dari sisi pendekatan argumentatif. Itu semestinya yang harus dilakukan. Begitu Pak Hadi kira-kira. Ya, mungkin ada kekhawatiran juga pemerintah, jangan sampai kalau terlalu tinggi upah UMP ditetapkan kan, pengusaha kasihan juga usahanya bisa malah justru gulung tikar. Iya, saat itu kami bertanya kepada pihak BPS saat itu, kira-kira kecenderungan pertumbuhan ekonomi ini menaik dari tahun 2020 sampai 2021 dari 0,22%, kita sekarang pada posisi 3,42% positif. Itu artinya bahwa kecenderungan pertumbuhan atau pergerakan ekonomi kita lebih ke positif. Dan sebenarnya COVID di Gorontalo itu cenderung tidak terlalu berpengaruh karena kita hidup dari sektor pertanian, perikanan yang cenderung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap, harusnya itu tidak menjadi sebuah kekhawatiran. Dan terlepas dari semua itu Pak Hadi, saya ingin katakan political will pemerintah mau berpihak pada tenaga kerja atau berpihak pada pengusaha. Coba mari kita lihat siapa yang lebih kena dampaknya, apakah buruh atau pengusaha pada kondisi COVID 2 tahun terakhir ini. Saya yakin nurani kita akan mengatakan bahwa buruh ribuan dengan tanggungan pekerja, tanggungan keluarga yang cukup banyak dan sebagainya, itu lebih berdampak, harusnya ke sana, keberpihakan. Dan pemerintah dalam hal ini gubernur punya diskresi sebenarnya, punya hak dia untuk bisa menggunakan haknya untuk mau berpihak kemana ini sebenarnya. Sebagai hadiah pada akhir kepemimpinan, kami berharapnya begitu. Tapi sayangnya kondisinya seperti itu Pak Hadi. Terima kasih. Ya, sebelum masuk ke JHT soal upah itu, Pak Soeharto mungkin ada tambahan. Jangan memang benar Pak Soeharto ini didukung oleh pemerintah sampai lebih sering kalau kita Pak unggul ya. Kalau damai-damai terus di Dewan Pengupahan itu bukan apinya sama. Satu sisi saya memahami kondisi mereka, tetapi kalau kita balikan mereka jadi pengusaha juga mungkin berpikir yang sama. Akan sama seperti itu. Tenaga kerja kita di Provinsi Gorontalo ini formalnya 230 sekian, informalnya 330 sekian. Nah dengan UMP 2,8 itu kalau di sektor-sektor marginal, sektor mikro, kecil, itu kalau dengan 2,8 saja dengan margin 10%, omsetnya sebulan itu harus 28 juta dia jual. Hanya bayar tenaga kerja. Itu satu orang. Omsetnya 28 juta hanya banyak satu tenaga kerja.
Ya, belum margin, belum keuntungan kita, belum bayar listrik. Nah ini yang selalu kita berhitung seperti itu. Sehingga saya kadang-kadang sama teman-teman, ya sudah kalau kita lagi ngopi-ngopi, tanya saja yang tukang kopi di sini, berapa tenaga kerja? Katakanlah 2, coba tanya ke dia, mampu enggak dia bayar UMP? Enggak mampu, berapa jualan kopi sehari? Sebulan berapa diakumulasi, bayar enggak dia kalau dengan 2 tenaga kerja? Pasti enggak mungkin hanya 1, pasti lebih dari 1 di warung kopi yang kecil. Itu sudah berapa? 5,6. Artinya 1 bulan dia harus 56 juta omsetnya hanya bayar 2 orang ini. Belum listrik, belum bahan bakunya. Dan itu yang selalu kita berdebat dan kapanpun ini tidak akan ketemu karena kita selalu sejajar. Garis yang selama sejajar nggak pernah akan ketemu titiknya. Ya. Jadi saya kira itu ya saya paham mereka Pak dan mereka juga paham di saya. Jadi kita sering berantem ya itu hal yang biasa. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto di Dewan Pengupahan juga mewakili kami juga ya. Silakan Pak Sapri soal JHT ini, tanggapannya apa? JHT yang diterimakan di usia 56 tahun. Iya, tadi kan sudah ya bahwa ini sebenarnya hak daripada daripada tenaga kerja. Dan sebenarnya kalau bicara tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang didasari pada undang-undang Undang 11. Iya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sebenarnya tidak boleh dijadikan kutipan sebenarnya, cuma dilaksanakan karena Undang-Undang Omnibus Law itu ditolak ya, ditolak. Dalam artian bahwa kita berharap harusnya ini menjadi sebuah pertimbangan pemerintah dalam hal bahwa coba bisa dibayangkan Pak Hadi seorang tenaga kerja yang katakanlah kena PHK dalam umur misalnya 40-an kemudian dia harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menerima jaminan hari itu. Sementara itu dananya, dana dari negara. Sehingga mudah-mudahan dan saya berharap forum ini itu dihadiri oleh perwakilan kita yang ada di pusat, baik DPR, teman-teman di DPR RI dan DPD RI. Sehingga kita akan menjadi sebuah akumulasi dorongan untuk perubahan kebijakan yang ada. Kami berharap ini harus dirubah untuk diterapkan sesuai dengan perjuangan dan aspirasi kami sebagai buruh. Terima kasih. Iya, selain JKP itu kan pemerintah juga punya program untuk pelatihan keterampilan. Nah, ini kan sebagai upaya dari pemerintah agar ketika dia di PHK itu kan bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Jadi tidak berharap semata di JHT. Jadi itu mereka akhirnya lanjut lagi dengan iuran JHT nanti pas di masa tua bisa menikmati. Iya, itu kita bicara dalam konteks yang lain. Bahwa mereka menerima pelatihan, kemudian peluang-peluang tenaga kerja yang baru, itu adalah kewajiban negara untuk menyediakan bagi seorang tenaga kerja yang di PHK. Itu wajib disediakan. Tapi hak yang dimiliki oleh buruh sebagai uang jaminan dia itu wajib dibayarkan ketika dia sudah berhenti. Kenapa harus ditahan? Itu filosofi berpikirnya kita belum temukan. Logiknya kita belum temukan. Sehingga ini adalah ketidakadilan. Sehingga kami seluruh Indonesia bergerak bersama-sama teman-teman pekerja metal. Bahwa konteks ada beberapa program yang disediakan pemerintah itu wajib disediakan bagi tenaga kerja. Yang kita tuntut adalah hak kita yang harus dibayarkan sesuai dengan kontrak itu sudah selesai. Itu saya kira yang kita tuntut sampai dengan hari ini. Ya, maksudnya tujuannya apa? Kenapa buru-buru begitu di PHK langsung meminta JHT-nya? Kan maksud pemerintah itu kan ditabung dulu. Maksudnya itu. Jadi ketika di usia tua dia punya dana selain dana pensiun dia punya uang yang bisa dinikmati di masa tua. Kenapa harus buru-buru? Kemudian ada JKP juga. Kan masih bisa cari pekerjaan lagi, masih produktif, usia produktif. Iya, Pak Hadi,
kalau bicara tentang kondisi buruh hari ini, itu mengalami tekanan sosial yang sangat kuat sekali. Apalagi di zaman COVID. Nah, sangat tidak manusiawi ketika hak mereka yang mereka dapatkan untuk ketika mereka di PHK, katakanlah diberhentikan, dan bisa mereka jadikan modal membuat pekerjaan yang baru, kemudian ditahan oleh pemerintah. Hanya karena persoalan istilah jaminan hari tua. Ini bicara ketidakadilan. Oleh karena itu, kita akan memperjuangkan terus untuk agar ini kebijakan ini harus dirubah. Fase sosialisasi 3 bulan ke depan ini juga mengandung aspek bahwa kita pemerintah insya Allah mudah-mudahan melihat sebuah aspirasi yang sangat besar, apakah bisa diterapkan ini atau tidak. Itu, makasih. Baik, terima kasih Pak Sapri.